Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Madia akan menganalisa satu argumen yang disampaikan oleh orang yang bernama Ade Armando. Mengapa saya buka ini? Karena menurut analisa saya dalam ajaran Islam, ini orang selalu menggunakan akal sehat, akal pikiran, main logika-logikaan. Tapi nilai-nilai suatu ajaran agama atau konsep keagamaan itu, terutama ajaran Islam, itu banyak yang terpotong, banyak yang dibuang, banyak yang dia opinikan selalu minus. Itu anehnya nih orang. Katanya dia menggunakan akal sehat, menggunakan logika, terus tapi dia tidak memakai iman, tidak memakai keimanan, tidak memakai konsep keimanan dalam ajaran Islam. Saya nggak tahu dia punya agama apa, tapi logika-logika akal-akal sehatnya itu selalu menyerempet minus terus ke suatu ajaran agama. Dan anehnya yang selalu diungkit dan dibahas ajaran Islam, tapi dia tidak terlalu membahas, tidak terlalu mengutik-ngutik ajaran agama dia. Ini berarti akal sehat atau main logika-logikaannya pedang pilih tebang namanya. Oke, kita dengar dulu beberapa argumen dia. Lanjut. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saat ini semua produsen barang yang diperdagangkan di Indonesia seharusnya loh mengurus apa yang disebut sebagai sertifikasi halal. Ini diwajibkan dalam undang-undang yang bernama Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Saya menyarankan kita bersama-sama mendesak agar DPR menarik undang-undang ini, membatalkannya. Ini adalah undang-undang yang nggak masuk akal, nggak realistis, mendorong korupsi, merugikan masyarakat, dan bahkan terakhir bertentangan dengan ayat Al-Quran. Undang-undang jaminan produk halal ini berlaku untuk semua produk. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 1 undang-undang ini, yang dimaksud dengan produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya ulang ya bagian akhir dari kalimat panjang itu. Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi itu kan artinya semua produk atau jasa. Nasi goreng, fast food, pecel lele, buku tulis, televisi, boneka, laptop, lem tikus, makanan kucing, dan seterusnya. Itu kan barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, kembali ini Madia akan menanggapi ini orang. Ya, saya nilai tidak sebegitunya juga Islam memandang atau sertifikat halal ini menilai. Tidak, artinya ada aturan yang tidak seperti yang disampaikan oleh Ade Armando ini. Mekanisme di lapangannya yang diatur tidak seperti itu, Pak. Tidak sampai mengatur sampai ke orang-orang penjual nasi goreng, orang pecel, tidak sampai sejauh itu untuk sertifikat halal dan haram ini. Ada batasan-batasan tersendiri yang sudah juga diatur, sudah disepakati dalam para anjuran untuk menegakkan sertifikat halal dan haram ini. Jadi tidak sebegitunya juga sampai menyebut nasi goreng, pecel lele apa. Enggak seperti itu Pak Ade Armando. Anda juga harus makan logika, pakai pikiran. Yang dimaksud dengan undang-undang halal, sertifikat halal itu ada konsep tersendiri. Dia tidak serta-merta langsung
global war semua ke lapangan, tidak seperti itu. Tentunya ada hal-hal khusus, tempat khusus yang perlu, yang dimana di situ tanda tanya. Di situ tanda tanya, maksudnya tanda tanya bagaimana? Tanda tanya begini, kira-kira tempat itu mengandung unsur-unsur yang dilarang agama apa tidak, makanannya, hewannya, pemotongannya. Itu yang dicari, yang begitu caranya. Misalkan ini bakso, itu kan orang pergi ke tempat penggilingannya. Nah, penggilingan bakso itu kadang-kadang dia menggiling daging-daging yang babi juga. Nah, itu yang dilarang. Nanti kadang-kadang orang datang menggiling daging sapi juga gitu loh. Hal yang begitu loh, yang maksudnya yang terjun ke masyarakat, yang kira-kira yang berpeluang sangat besar untuk peluang menggunakan makanan atau barang-barang yang tidak halal. Maksudnya begitu. Oke, sementara kita lanjut dulu dari argumen paparan Anda. Nah, semua barang itu harus diperiksa atau diuji untuk diketahui apakah halal atau tidak. Dan yang disebut halal itu bukan cuma apakah barang itu mengandung unsur yang masuk dalam kategori haram atau tidak loh. Kehalalannya juga diperiksa terkait dengan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jadi kalau misalnya Anda jualan pecel lele yang begini Pak Ade Armando, memang benar apapun yang terkait dengan barang-barang yang dikatakan dalam Islam itu haram, itu pasti melibatkan semuanya. Karena apa? Karena semua bisa terkena gitu loh. Dari produk yang haram ini itu bisa terkena, baik dari penjualannya, dari produk-produk yang lain. Karena sekarang ini sudah itu jadi istihad para ulama, daging babi contoh ya, daging babi itu sudah bisa menjelma ke berbagai macam bentuk sudah sekarang. Jadi yang diharamkan Tuhan daging babi itu bukan berupa daging doang, makanan doang, tapi daging babi ini sudah merubah bentuknya dengan orang-orang, perbuatan orang tentunya, yang bisa merubah dari berbagai macam produk, bukan hanya makanannya ya, termasuk kulitnya, termasuk giginya, semuanya. Nah, itu sudah menjelma ke dalam bentuk keperluan masyarakat di lingkungan Islam itu ya, termasuk kosmetiknya. Jadi apapun yang harus diteliti, yang harus dicek kebenarannya itu, yang kira-kira mengandung babi ya harus diselesaikan dulu urusannya, sertifikatnya gitu loh. Itu. Tapi anehnya ini orang Ade Armando ini nggak nyambung. Coba kita lihat dia perumpamaannya nggak nyambung dengan yang dimaksud dengan produk-produk yang diharamkan dalam Islam itu. Dia perumpamaannya nggak nyambung, Pak Ade Armando. Coba kita lihat perumpamaan dia di awal dia masalah pengelolaan pabriknya, apa tentang pembuatannya, prosesnya, macam-macam. Tapi kemudian perumpamaannya nggak nyambung, bahkan langsung hal-hal kecil, hal-hal yang sepele di masyarakat itu yang dibahas. Coba kita lihat perumpamaan Ade Armando. Diperiksa bukan hanya apakah pecel lele Anda mengandung babi atau dibuat dengan minyak babi, tapi apakah si lele itu dipotong dengan bismillah, dan juga apakah lele itu disimpan di tempat yang halal. Nah, ini kebodohannya. Kebodohannya apa ya? Lele itu kan termasuk hewan di air yang hidupnya itu sejenis ikan. Jadi itu hal-hal yang begitu tidak perlu dibuat sertifikat halal dan haram kalau lele. Dan dalam ajaran Islam itu lele tidak perlu disembelih. Jadi tidak perlu, biar mati pun ya tetap halal hukumnya. Jadi ini Ade Armando sebenarnya mulai mengarang sesuatu yang agar seolah-olah gambaran sertifikat itu nggak terlalu penting gitu loh.
Padahal dia tidak mengerti, Ade Armando ini tidak mengerti bahwa pecel lele itu, halo Ade Armando, Anda buka aja kitab dalam ajaran Islam itu, pecel lele itu memang tidak perlu disembelih, itu sudah halal, biar mati pun di air itu sungai, ambil itu dimakan masih halal, masih boleh dimakan dalam ajaran Islam. Jadi ini kesalahan fatal Ade Armando, sebenarnya dia mau menggiringkan opini mengenai sertifikat halal itu, tapi dia mentok di pecel lele. Apakah benar orang begini? Ternyata akal sehatnya nggak jalan juga, logikanya ya nggak jalan. Ini buktinya pecel lele aja disinggung. Padahal dia sudah pintar mengutip-ngutip ayat segala macam. Tapi pecel lele aja nggak ngerti dia dalam ajaran Islam bahwa itu boleh. Itu termasuk hewan yang boleh dimakan walaupun tidak disembelih, pecel lele. Jadi saya nilai ini orang ya asbun doang, tapi ya pingin main logika yang akal sehat gitu loh. Itu lucunya nih orang. Lanjut ya. Oke. Ini absurd dan tidak masuk akal. Dan coba bayangkan pula, mengapa sebuah produk elektronik atau buku tulis harus diperiksa kehalalannya? Apa manfaatnya? Kalau ada sebuah boneka yang ternyata dalam proses pembuatannya melibatkan serpihan kuku babi, lantas boneka itu harus diberi tanda mengandung zat tidak halal. Bukan begitu analisanya Pak Ade Armando. Seperti Anda contohkan tadi, itu boneka yang ternyata dalam pembuatannya itu mengandung kulit babi atau kuku babi atau apapun namanya itu. Kalau sudah begitu namanya, berarti itu adalah makanan hewan yang sudah dilarang, binatang itu. Karena binatang tersebut selain makanan dilarang dimakan karena najis, kotor gitu loh Pak Ade Armando. Walaupun dia dikeramas dengan apapun, dibentuk boneka apapun, tetap itu barang yang haram, najis untuk dipakai, dibuat main-main atau dipajang, itu haram. Jadi ya nggak ada hubungannya, logika Anda ya nggak nyambung. Karena semua yang apa di dalam babi itu memang sudah diharamkan dalam ajaran agama Islam. Saya kira dalam ajaran agama di kitab Taurat dan Injil juga mengharamkan. Cuman main akal-akalan doang, diakal-akalin gitu loh. Diakal-akalin, logika-logikaan, makanya sekarang boleh itu. Itu kalau saya menilai malah itu sudah jelas dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat itu babi haram. Tapi diakal-akalin, main logika-logikaan, akhirnya kan boleh. Nah itu. Jadi ya kalau saya nilai Anda ini terbalik, seharusnya logikanya harus dulu. Dikembalikan, cek dulu ke dasar ajaran agama itu. Jadi logika-logikaan main akal-akalan doang itu nggak nyambung akhirnya Pak Ade Armando, nggak ngunut gitu loh, nggak ngurut. Oke, lanjut dulu. Tutorial dari Ade Armando yang main logika-logikaan ini, main akal-akalan, logika-logikaan. Oke, kita lanjut. Maaf nih ya, memang manfaatnya apa sih? Juga sekarang bayangkan para penjual gorengan, penjual ketoprak, penjual cilok, bagaimana mereka akan diperiksa kehalalan produknya? Sebenarnya lebay. Saya nilai Ade Armando ini lebay. Nggak sampai sejauh itu lagi masalah sertifikat halal sampai ke masyarakat yang lapisan bawah. Nggak seperti itu Pak Ade Armando. Yang di sertifikat halal itu terutama yang tempat-tempat yang memposting, menjual produk-produk yang sifatnya itu masih meragukan gitu loh. Tempatnya ini kira-kira halal apa haram ya kalau misalkan dia menjual produk-produk itu, dan produk-produknya itu juga nggak diketahui statusnya gitu loh. Itu maksudnya sertifikatnya, jadi produknya itu nggak diketahui statusnya. Kalau sudah diketahui statusnya haram ya orang Islam bakal nggak mau ke sana gitu loh. Atau kalau misalkan dia sertifikat halal, dia nggak mau warungnya itu, warung makan yang restoran yang besar itu dia nggak mau, ya udah, berarti dia kan
tetap menjual daging babi, ya tidak ada masalah juga Pak Ade Armando, nggak ada masalah. Orang Islam nggak, itu fine-fine aja. Yang jadi masalah produk ini masih samar-samar gitu loh, posisinya itu masih samar-samar. Halal atau haram posisi produk itu. Kalau memang betul-betul mengandung babi ya nggak ada masalah juga. Itu hak siapa aja mau beli, itu terserah. Tapi yang jelas ke statusnya dulu dikelarkan. Jangan tidak jelas gitu loh, posisi tidak jelas. Nah, inilah gunanya sertifikat halal haram itu, memperjelas posisi produk barang itu gitu loh. Memperjelas produk, posisi, jenis atau apapun terhadap barang itu, apalagi barang yang dari luar, itu lebih berbahaya lagi gitu loh. Itu kalau produk lokal kan masih bisa lah dicek atau diselidiki dulu kebenaran produk-produk halal atau haramnya itu, langsung turun ke lapangan, ke perusahaan atau ke pembuat produk itu. Tapi kalau misalkan dari luar, nah itu dari luar itu lebih berbahaya lagi, karena untuk mengoreksi, mencek barang-barang itu kan terpaksa harus dicek satu persatu, apa-apa aja zat yang terkandung di dalamnya, apakah mengandung serum babi, apakah mengandung hal-hal yang dilarang, apakah pembuatannya itu mengandung minyak babi. Nah, itu banyak prosesnya. Itu maksudnya, itu kenapa sampai diselidikin, karena dalam ajaran Islam itu misalkan contoh babi itu bukan berarti babinya itu dagingnya doang Pak Ade Armando. Anda harus tahu dalam ajaran Islam itu ada 3 yang disepakatin, perlu Anda tahu. Itu menurut Al-Quran, menurut hadis, dan ijtihad para ulama tentang suatu produk. Jadi Anda tidak bisa meninggalkan ijtihad para ulama. Ulama-ulama itu sumber ketetapan hukum yang ketiga, itu kuat itu. Kalau misalkan produk itu dicari di dalam Al-Quran tidak ketemu, baru ke hadis. Nah, kemudian baru ke ulama itu. Nah, ulama ini beristihad menentukan produk-produk itu. Produk baik makanan, produk baik dari keperluan bahan-bahan, apapun namanya. Kalau misalkan Anda asal bagaimana, ya itu logika-logikaan doang, akal-akal, main-main akal doang. Tapi akal doang itu dibuat miring. Ya, itu dibuat miring apa? Ya selalu tidak mengena gitu loh. Coba kita dengar selanjutnya. Dalam pandangan saya, ini adalah sebuah undang-undang yang lahir karena mabuk agama. Sebagai catatan, undang-undang ini sebetulnya diluncurkan pada 2014. Nah, ini saya garis bawahi argumen Anda, mabuk agama. Tidak ada dalam ajaran Islam, itu tidak mengenal mabuk agama. Kalau dalam agama Anda mungkin mabuk agama mungkin masih bisa ada, karena masih meminum, membolehkan bir, mabuk. Nah, itu masih membolehkan. Jadi kalau mabuk di agama, kalau dalam Islam tidak ada. Oke, lanjut. Ini adalah produk yang sebenarnya disahkan di saat-saat terakhir DPR 2009-2014. Tapi meski disahkan pada 2014, dikatakan bahwa undang-undang ini tidak dengan sendirinya langsung dijalankan begitu dia lahir. Ada tenggang waktu 5 tahun sampai undang-undang itu bisa dijalankan dengan efektif. Dalam 5 tahun itu, pemerintah seharusnya menyiapkan lembaga dan aturan-aturan pemerintah turunan sesuai undang-undang. Misalnya saja, seharusnya pemerintah membentuk BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang menjadi lembaga otoritas penjaminan produk halal. Pemerintah seharusnya mengatur soal prosedur perolehan sertifikasi halal, biayanya, keringanan yang diberikan, pemberian sanksi bila ada pelanggaran, dan seterusnya. Undang-undang ini hanya akan berjalan efektif bila lembaga dan aturan itu ada. Ternyata dalam 5 tahun terakhir, pemerintah terkesan mendiamkan saja undang-undang itu. Pemerintah sih membentuk BPJPH, tapi auditornya terbatas misalnya. Kenapa didiamkan? Tidak tahu pasti kita. Tapi saya duga pemerintah juga menganggap ini adalah produk DPR yang mengada-ada
dan hanya akan merugikan bisnis dan para pedagang kecil di Indonesia. Jadi banyak sih pihak sadar ini mengada-ada, tapi kemudian memutuskan untuk ya sudah diamkan saja. Tidak sebegitunya juga Pak Ade Armando. Dalam proses pembuatan sertifikat itu tentunya sudah dipikir matang-matang dampak positif dan negatifnya gitu loh. Sebenarnya sertifikat ini juga tidak terlalu berpengaruh sebenarnya ke lapisan masyarakat bawah. Karena apa? Itu kan cuma label halal maupun label halal, haram atau halal. Label itu kalau misalkan produk itu ada halal, berarti kejelasan produk itu lebih terkontrol dibanding yang orang tidak menggunakan label tidak ada labelnya, produk yang tidak ada labelnya. Otomatis kan orang kalau sudah lihat begitu ya pastinya memilih yang ada halal dong. Ini contoh nih, saya misalkan bepergian ke suatu wilayah, dengan dalam tanda petik wilayah tersebut di setiap warungnya itu menjual babi. Nah itu anggaplah suatu daerah kemana gitu yang mengandung babi, maka produk di warung makannya itu loh, setiap ke warung itu pasti ada mengandung babi, ada menjual babi, produk-produk yang diharamkan. Nah kemudian saya datang ke sana. Nah di wilayah itu kan saya cari tentunya warung makan yang halal gitu loh, yang warung makan yang halal. Nah sertifikat ini berguna bahwa menunjukkan bahwa warung ini menjual produk-produk yang halal. Ya otomatis kan saya tinggal pilih ke warung itu, tidak perlu menanyakan lagi ke warung-warung makan yang menjual babi itu, tidak perlu. Kalau sudah ada tulisannya halal itu berarti sudah diperiksa warung itu ternyata dia menjual produk yang dihalalkan gitu loh, menjual makanan yang dihalalkan. Ini percontoh-contoh di lapangan untuk hal yang seperti itu, tapi bukan ini sebenarnya tujuan sertifikat halal haram, sebenarnya bukan ini sasaran yang utamanya gitu loh. Pak Ade Armando juga harus tahu sasaran utamanya itu apa, yang di mana itu harus tahu. Kalau yang seperti ini enggak terlalu, kalau bukan utama, sekali lagi saya katakan bukan utama. Jadi akal sehat, akal waras kah, logika waras atau sehat juga harus nyambung. Bukan subbahasan ini yang dibahas sebenarnya. Bukan gara-gara ini sertifikat halal haram itu hadir. Sudah dari dulu sertifikat halal haram itu sudah ada, sudah sejak zaman dulu. Tapi prosesnya masih bertahap di anggota dewan itu. Ternyata banyak gunanya Pak Ade Armando. Produk yang dari luar itu yang kita tidak tahu mengandung zat-zat apa, terbantukan dengan sertifikat halal haram ini. Karena pengecekan itu terkadang bukan hanya mengandung yang apa-apa yang dilarang dalam agama Islam, tapi bisa mengandung racun juga produk yang dari luar itu. Dan dengan adanya pemeriksaan sertifikat itu kan terbantu, akhirnya negara terbantu, masyarakat terbantu. Kadang-kadang mengandung racun yang berbahaya di dalam produk itu. Karena awal tujuannya memeriksa serum-serum babinya, ternyata ada serum-serum yang berbahaya yang merugikan kesehatan. Nah, setidaknya kan itu sangat membantu masyarakat, pemerintah, negara menjaga kondisi masyarakat kesehatannya. Ya kan saya nilai Anda aja yang lebay. Anda sangat lebay kalau berkata tidak ada berguna, sangat lebay. Justru berguna sekali. Sangat berguna sekali bagi kesehatan masyarakat. Karena dengan di situ kan bukan hanya serum-serum yang mengandung makanan yang diharamkan. Otomatis zat-zat yang berbahaya dalam makanan, zat-zat yang berbahaya dalam minuman ikut terperiksa juga. Karena bagaimanapun kan di situ kan sudah diperiksa zat-zat apa yang terkandung di dalamnya, diperiksa. Otomatis terperiksa juga. Misalkan ada zat racunnya dalam produk itu. Jadi logika akal sehat di sini nampaknya yang begitu, akal sehat yang benar Pak Ade Armando, akal sehat yang waras, logika yang waras yang begitu. Jadi tidak serta merta
makanan dan minuman yang halal haram itu juga zat-zat yang mengandung kesehatan yang bisa berbahaya, bisa membuat racun, itu bisa ikut terperiksa juga. Jadi ya sangat membantu sekali Pak Ade Armando. Jadi logika akal sehatnya kalau saya menilai begini, akal sehat yang benar gitu loh. Sangat menjamin sekali kesehatan masyarakat, bukan hanya halal haramnya yang kalau halal haram kan itu kalau misalkan sudah diperiksa haram ya nggak masalah juga, mau dibeli orang di luar Islam ya terserah. Tapi yang jelas sudah jelas posisi barang itu gitu loh. Barang yang datang itu sudah jelas. Makanan yang dikemas dalam produk-produk makanan itu yang mengandung daging apapun itu sudah jelas posisi statusnya. Oke, kita lanjut dulu ya ini. Tapi kan masalahnya undang-undang juga menyatakan undang-undang ini harus diterapkan sejak 2019. Dan selama undang-undang ini masih ada, akan selalu terbuka kemungkinan dia dipakai preman untuk memeras pengusaha-pengusaha yang tidak mengurus sertifikasi halal. Jadi sebenarnya itu logika nggak waras namanya. Kalau preman Anda katakan itu logika nggak waras, akal sehat nggak waras. Orang jelas sertifikat itu bukan preman yang mengatur, bukan orang yang sembarangan, orang yang ahlinya, orang yang sudah dipilih, diakuin. Tidak semua orang bisa mengecek itu, dan rata-rata kiai-kiai, ulama-ulama. Jadi kalau Anda mengatakan logika itu preman, logika Anda yang nggak waras, yang nggak nyambung Pak Ade Armando. Nggak ada dari sertifikat haram itu preman. Ini kiai, ulama-ulama yang mengatur itu sertifikat halal dan haram itu, bukan preman. Anda harus ke lapangan kembali, cek di majelis ulama itu yang mengaturnya. Anda cek, berarti akal sehat Anda, logika Anda yang nggak waras. Harus dibersihin logika yang begitu, dibuang. Oke, lanjut. Memang lebih percaya atau tidak, karena argumentasi dan narasi yang Anda sampaikan seperti ini, Anda dituduh sebagai pembela kafir. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Meski disahkan pada 2014, dikatakan bahwa undang-undang masih membentuk BPJPH, tapi auditornya terbatas misalnya. Darah, daging babi, hewan yang disembelih. Undang-undang ini harus diterapkan sejak 2019. Dan selama undang-undang ini masih ada, akan selalu terbuka kemungkinan dia dipakai preman untuk memeras pengusaha-pengusaha yang tidak mengurus sertifikasi halal. Nah ini kan main logikaannya nggak waras, logika-logikaan tapi yang nggak waras gitu loh. Tidak ada hubungannya makanan sehat, makanan halal haram yang dibentuk oleh majelis ulama itu, yang disertasi yang diatur oleh majelis ulama tapi dikatakan preman gitu loh. Ini kan main logika-logikaan yang nggak waras namanya. Oke, lanjut dulu. Saya senang dengar logika-logikaan yang nggak waras begini. Oke. Jadi sebenarnya memang lebih baik dibicarakan kembali lah untuk dibatalkan. Apalagi seperti saya katakan tadi, undang-undang ini sebenarnya bisa dilihat bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Tidak ada yang bertentangan Pak Ade Armando. Justru dengan sertifikat itu masyarakat terbantu, pemerintah terbantu juga. Mengapa? Ini saya kasih contoh. Ada produk contohnya dari luar negeri lah, ini datang berupa makanan, daging misalkan sebuah daging dalam kemasan yang dijual di minimarket, di supermarket, di gerai-gerai toko-toko pertokoan yang tersebar di Indonesia. Dia masuk plek. Nah kemudian badan yang mengecek halal haramnya produk ini itu bukan berarti preman yang mengecek itu Pak Ade Armando. Itu orang ahlinya yang sudah ditunjuk dalam majelis ulama itu dan bekerja sama dengan badan pemeriksa makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah justru di situ
terbantu sekali pemerintah, karena dengan begitu bisa mengawasin makanan-makanan yang dibolehkan, yang berbahaya, yang tidak dibolehkan, dan yang mengandung daging, mengandung serum-serum, mengandung hal-hal yang berbau mengandung makanan yang diharamkan oleh dalam Islam, seperti ya bulu babi, ya itu bulunya pun nggak boleh, minyak babi, serum babi, ya apapun yang tidak boleh, karena itu termasuk yang sudah bagian dari yang diharamkan dalam ajaran Islam. Jadi tidak boleh, Pak Ade Armando. Jadi akal-akal, logika Anda kalau dalam posisi ini nggak nyambung, logika Anda. Ini main logika namanya, main logika, karena yang kalau misalkan dibolehkan yang diharamkan itu berarti logikanya nggak nyampe, karena bertentangan dengan yang dikatakan dalam Al-Quran. Oke, saya lanjut. Ini Anda kelihatannya mengutip ayat Al-Quran. Oke, lanjut. Banyak orang kan mengatakan bahwa undang-undang ini dibuat dalam perspektif kepentingan penegakan hukum Islam. Itu menyesatkan. Dalam Al-Quran tidak ada kewajiban sertifikasi halal. Dalam Al-Quran tidak ada kewajiban untuk memeriksa apakah sebuah meja misalnya mengandung unsur yang tidak halal. Oke, ini saya jawab Pak Ade Armando dalam ajaran Islam. Oke ya. Dalam ajaran Islam itu ada 3 yang dipakai. Pertama, dalam menentukan produk atau barang makanan atau haram itu dicari dulu di Al-Qur'annya gitu loh. Cek di Al-Qur'an ada enggak ini. Kalau tidak ada, dicek kembali di Al-Hadis. Nah, itu. Dicek lagi di Al-Hadis, hadis Nabi, ada enggak masalah sertifikat halal haram ini ajarannya. Nah, kemudian dicek melalui ulama ijtihad, namanya ijtihad para ulama gitu loh. Dan di para ulama ini yang berkumpul ini sudah mengatakan bahwa sertifikat itu sangat penting untuk mengetahui keabsahan suatu produk halal dan haramnya. Dan itu sudah menjadi ketetapan hukum dan harus dipatuhi juga, karena ijtihad ulama itu nilainya sama besar dengan kaidah hukum Islam yang pertama dan kedua itu gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi sumber untuk mencari hukum Islam itu selain di Al-Quran dan Al-Hadis, di ijtihad para ulama, itu yang biasanya di MUI yang mengerjain itu gitu loh. Karena apapun yang hal-hal yang belum termuat di zaman Nabi, tapi sebenarnya dicarikan pendekatannya yang untuk menggali hukum itu. Itu tetap sumber asalnya di Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ijtihad ulama ini untuk menguatkan ketetapan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis itu, ditetapkanlah produk halal dan haram itu sertifikatnya gitu loh. Jadi apa boleh? Ya memang harus begitu, boleh, karena sudah kesepakatan ulama. Ulama adalah pewaris Nabi. Jadi ya akal logikanya nggak nyambung sudah di sini gitu loh. Akhirnya mencari-cari apa aja yang dalam Al-Quran dan Hadis, karena tidak ada ya di akal logikaan membilang nggak ada gitu loh. Nah, dicari di Al-Quran ini tidak ada, logika akal sehatnya jadi nggak nyambung, jadi nyambung maksudnya, jadi nyambung. Wow, hukumnya nggak ada. Itu bukan begitu Pak Ade Armando dalam ajaran Islam. Bukan begitu menetapkan suatu ketetapan hukum yang posisinya itu yang perlu digali dalam ajaran Islam gitu loh. Itu cara penggaliannya itu sudah direnungkan, sudah dimusyawarahkan, sudah dirapatkan dalam Majelis Ulama Indonesia. Itu gunanya Pak Ade Armando MUI itu untuk menetapkan hal itu, dan itu sudah jadi sumber keputusan hukum Islam juga yang harus diikutin, yang harus dijalankan dalam ajaran Islam. Karena sumber mereka menetapkan itu Al-Quran dan Hadis
Yang digali bisa berupa kiasnya, bisa berupa kemaslahatan umatnya, bisa demi kepentingan umat Islam itu sendiri. Jadi saya nilai Anda ini logikanya nggak nyambung. Kalau sudah di sini nggak nyambung ini, main logikaannya nggak nyambung, logika akal sehatnya nggak nyambung, malah konslet anunya, logikanya konslet. Saya lanjut dulu ya, logikaannya. Dalam Al-Quran yang diharamkan hanyalah makan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala. Itu semua ada di Al-Maidah ayat 3. Jadi pertama-tama harus jelas ya, yang dilarang adalah memakan daging. Menjadi aneh kalau kemudian di Indonesia kita mulai mengada-ada dengan mengatakan misalnya hidangan daging sapi di sebuah restoran dikatakan tidak halal karena dimasak di penggorengan yang sebelumnya dipakai untuk menggoreng babi. Halo main logika-logikaan ya. Ini main logika-logikaan tapi ada menyerempet agama sedikit. Itu di sebuah restoran daging sapi. Dia menjual sapi ya. Nah, terus sapi tersebut dia dapat dari mana gitu loh. Ade Armando itu dapat dari mana? Nah, kemudian anggaplah dia dapat di suatu daerah yang menjual di tempat pemotongan sapi. Nah, yang jadi masalah itu dia daging sapi itu, sapinya itu dipotong, menyembelihnya itu atas sesuai syariat Islam apa enggak gitu loh. Itu yang perlu dicek kebenarannya, halal haramnya itu di situ, Pak Ade Armando. Itu misalkan berarti kalau misalkan restoran itu menjual sapi tapi dagingnya itu enggak jelas, posisi dagingnya itu siapa yang menyembelihnya, benar enggak menyebut nama Allah, berarti sama aja orang Islam memakan bangkai di restoran itu gitu loh, dan memakan yang diharamkan. Bukan berarti masalah penggorengan, masalah babi itu tidak masalah dalam Islam, bukan itu yang dimasalahin. Penyembelihannya itu loh, daging sapinya itu sapinya itu disembelih atas nama siapa yang nyembelih, atas nama Tuhan enggak, sah enggak, itu saya kira yang perlu siapa main logikanya harus nyambung kalau di situ gitu loh. Sedangkan Pak Ade Armando ini main logikanya mulai diserempet ke bekas penggorengannya, bekas makanan, bekas menggoreng barang yang halal yang haramkan. Nah gitu loh. Kalau itu dalam ajaran Islam Pak Ade Armando itu sudah menjadi pembahasan tersendiri. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tapi bukan itu sebenarnya tujuan sertifikat halal itu, bukan di situ. Kalau untuk restoran, asal muasal daging sapinya itu loh, dari mana disembelihnya, benar enggak menyebut nama ajaran Islam sesuai Islam, itu aja sebenarnya. Kalau dia bilang wah ini yang menyembelih bukan orang Islam, ya udah berarti sapinya itu haram, nggak halal. Berarti kalau misalkan restoran itu mengajukan mau minta dibuat halal, sedangkan yang menyembelih bukan orang Islam, berarti apa boleh MUI menerbitkan halal restoran itu yang menyembelih bukan orang Islam. Nah, terus tapi tiba-tiba restoran itu minta sertifikat halal. Otomatis orang yang datang berkunjung ke restoran itu yang dari jauh-jauh melihat ada tulisan halal, wah berarti halal ini restoran, padahal yang menyembelih bukan orang Islam. Nah, bukan orang Islam. Jadi intinya bagaimana? Itu yang logika Anda harus nyambung, otak Anda harus lurus begitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Apa urusannya? Kan yang dimakan tetap daging sapi, bukan daging babi. Atau yang lebih mengherankan lagi, apa alasan untuk menyatakan sebuah dompet tidak halal hanya karena terbuat dari kulit babi atau kulkas? Karena
sesuatu itu sudah dalam kaidah hukum fikih Pak Ade Armando, itu dalam ajaran Islam itu, apabila produk itu makanan itu, daging itu berasal dari hewan yang diharamkan dalam ajaran Islam, maka apapun yang terlibat di dalamnya itu, termasuk menjualnya, si penjual dagingnya itu, atau yang memanfaatkan produk-produk kulitnya hewan itu, apapun namanya yang termasuk di dalamnya itu sudah haram. Itu jadi logika anda di sini nggak nyambung sudah Pak Ade Armando, nggak nyampe ya, logika anda nggak nyampe di sini. Mungkin logika anda ke agama terjemahan masih nyambung, karena anda kelihatannya selama ini tidak pernah menyinggung agama terjemahan gitu loh. Jadi kalau ke agama terjemahan mungkin bisa ini anda kata-katakan seperti itu. Tapi kalau ajaran Islam ini sudah saklek, sudah menjadi suatu ketetapan, apapun yang terkait dengan yang diharamkan itu pasti. Jadi tidak ada logika-logikaan lagi nih Pak Ade Armando, ini sudah ketetapan hukum Islam. Kita lanjut dulu main logika-logikaan Ade Armando ini. Oke. Tas, atau baju, atau buku, atau boneka. Apa urusannya sehingga undang-undang ini berani-beraninya bilang bahwa produk-produk tersebut harus diuji dulu apakah halal atau haram? Itu semua kan tidak dimakan. Dan ini dalam Islam justru bisa mengundang kutukan Tuhan. Hahaha. Kalau ini logikanya tidak nyambung Pak Ade Armando. Kalau ini terpaksa saya pastikan anda nggak nyambung kalau bicara ini. Logika anda nggak nyambung, akal sehat nggak bakal nyampe di sini. Karena ini sudah makna iman, makna keislaman sudah jalan. Jadi dalam ajaran Islam sudah saklek, nggak bisa anda buat logika-logikaan lagi kalau ini. Saya katakan itu. Karena apapun yang sudah termuat dalam makanan, dalam daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, bukan hanya dagingnya. Saya misalkan dapat babi di hutan, saya jual itu babi, berarti saya sama aja memakan daging babi itu karena menjual hasil barang yang haram itu gitu loh. Walaupun saya tidak makan dagingnya, itu termasuk haram sudah. Tanya aja seluruh ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz, itu haram begitu. Atau begini, daging itu dijual di pasar, ada di tempat penjualan daging. Nah kemudian ada orang yang menjual daging sapi ini menjual daging babi juga, ditaruh di situ. Artinya dititipin aja lah, nggak usah dia beli produknya, dititipin daging di situ. Nah berarti dia bantu menjualkan daging babi itu. Ya haram juga, proses begitu tetap haram. Jadi intinya bagaimana Ade Armando? Intinya yang nggak bisa anda main akal-akalan, logika-logikaan lagi kalau ini. Saklek sudah. Jadi anda mau apapun bicara untuk mengakali, untuk bukan menghilangkan nih kelihatannya, menjustis, ya menambah bumbu lah agar perundangan sertifikat halal dan haram ini ada sedikit, ya dikasih bumbu-bumbu negatif sedikit lah, yang berbau-bau bagaimana gitu menurut main logika-logikaan si Ade Armando ini gitu loh. Lanjut ya dulu ya. Oke. Dalam Al-Quran dikatakan, Tuhan itu tidak suka dengan orang yang sok-sokan mengharamkan dan menghalalkan sesuatu atas dasar aturan yang tidak pernah diperintahkan Tuhan. Misalnya saja An-Nahl ayat 116 jelas-jelas menyatakan, dan janganlah kamu mengatakan dengan lidahmu dusta bahwa ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Jadi agar kita tidak dimarahi Tuhan, marilah kita tinjau ulang undang-undang jaminan produk halal. Nah itu logika anda sekarang nggak nyambung Pak Ade Armando. Logika anda karena nggak nyambung. Sertifikat halal dan haram itu merupakan bagian dari ijtihad para ulama untuk kemaslahatan umat Islam, untuk kebaikan umat Islam itu sendiri, dan itu menjadi suatu keputusan dari Majelis Ulama, dan itu adalah sumber kekuatan hukum, ketetapan hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis.
Pak Ade Armando, biar Anda tahu dalam Islam itu ada 3 ketetapan. Jadi apabila untuk kemaslahatan umat Islam, mengapa saya katakan kemaslahatan umat Islam? Karena jaminan kehalalan suatu produk itu harus terjadi, harus jelas. Apalagi kita tinggal di lingkungan yang kota-kota besar yang ke proses makanan itu tidak jelas. Kalau di desa mungkin masih bisa lah. Masih bisa kita amat-amatin, kita teliti sumber-sumbernya itu. Misalkan pemotongannya tempatnya di sini sudah ketahuan. Kalau di kota-kota besar kan tidak tahu daging itu dari mana, produk itu dari mana, kan tidak tahu. Itu gunanya sertifikat itu, Pak Ade Armando, untuk memperjelas posisi produk itu, barang itu. Jadi kalau ini saya nilai apapun Anda cari pembenaran untuk mendukung argumen Anda, logika Anda ya nggak nyambung sudah kalau ini. Saya pastikan nggak nyambung ini. Lanjut. Gunakan saja akal sehat. Apakah undang-undang ini membawa manfaat atau mudarat? Saya sih percaya kalau kita gunakan akal yang dikaruniai Tuhan ini, kita akan menolak undang-undang aneh ini. Ya, kalau saya malah terbalik akal sehat Anda. Saya nilai akal sehat Anda terbalik karena Anda mungkin dari golongan orang kafir. Itu yang jadi masalah, Anda bukan Islam. Karena kalau orang Islam pasti menerima ini, karena cukup terbantu umat Islam dengan produk halal dan haram ini, tidak susah menentukannya. Saya pernah dulu Pak Ade Armando berkunjung ke suatu daerah yang orangnya itu menjual produk warung. Ini saya contohkan warung aja dulu ya Pak. Warung yang menjual produknya semua babi di mana-mana. Semua daerah itu babi. Jadi saya bingung kemana saya makan. Terpaksa cuma saya beli ke minimarket, makan mie doang. Saya siram dengan air panas doang. Karena saya pada saat itu bingung mencari warung yang halal gitu loh. Tidak mungkin dong saya setiap warung nanya ini menjual babi kah? Enggak menjual apa ya? Enggak mungkin. Nah, jadi kegunaan sertifikat itu halal itu juga sangat membantu kalau untuk produk di warung loh ya, di restoran itu sangat membantu. Itu saya kira sangat cukup. Tapi sebenarnya halal dan haram ini arah tujuannya bukan ke sana Pak Ade Armando. Masih jauh, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan di bagian atas lagi mengenai produk-produk yang belum tidak jelas posisinya itu, seperti kosmetik, apakah mengandung serum-serum babi, itu harus diperiksa. Produk-produk makanan yang sudah dikemas yang berasal dari luar, apakah mengandung babi atau memang sengaja menjual daging babi dikatakan daging sapi, itu kan nggak tahu juga. Nah, terus yang perlu ditelusuri juga halal haramnya itu penyembelihannya. Nah, saya yakin ulama-ulama itu yang memeriksa itu daging yang bersumber dari luar, saya yakin dia tidak berani langsung mengatakan haram atau halal kalau dia tidak mengetahui kronologis produk itu dari mana gitu loh. Siapa yang menyembelihnya, siapa itu, saya yakin mereka telusuri juga itu sampai dia berani mengeluarkan sertifikat halal dan haram itu. Jadi saya kira cukup jelas ya Pak Ade Armando. Lanjut ya. Gunakan akal sehat agar agama membawa manfaat. Oke, saya kira saya cukupkan dulu ini bermain logika-logikaan akal sehat sama Pak Ade Armando. Saran saya menurut analisa Islam ini, logika-logikaan akal sehat itu tidak bisa dijadikan jaminan, tidak bisa dijadikan patokan dalam menentukan ajaran atau dalam dalam mengargumenkan suatu ketetapan ajaran dalam hukum Islam. Karena selalu terbentur kalau dijadikan hal utama gitu loh. Itu yang perlu diketahui buat Ade Armando dan yang lain juga. Kalau akal sehat, akal pikiran itu hanya mengiringin keimanan,
ketetapan hukum Islam, ketetapan suatu hukum maksudnya itu. Itu hanya mengiringin kalau untuk akal sehat dalam posisi ini gitu loh, dalam posisi penetapan hukum itu. Kalau sudah jelas posisi aturan hukum halal dan haram itu di dalam Al-Qur'an, dalam hadis dan ijtihad ulama, itu tidak bisa lagi dicari pengiringan akal sehatnya. Itu harus diikutin sudah jalurnya gitu loh. Akal sehat akan berguna kembali untuk mencari logika-logikaan akan berguna untuk menggali kembali apabila ada suatu kasus yang memang belum ditemuin, belum bisa ada keputusannya dalam menentukan halal dan haram suatu produk itu gitu loh. Oke, demikian ya penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.